Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kemudahan dan anugerah kepada kita semua. Salah satunya Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid dalam rangka menunaikan ibadah salat maghrib. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kemampuan untuk tidak meninggalkan masjid, namun menunggu datangnya waktu salat Isya, yang itu dikategorikan termasuk bentuk ribat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan lebih daripada itu lagi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita saat menunggu datangnya waktu salat Isya, kita bisa bermajlis di majlis min majalisil ilm. Semoga kemudahan demi kemudahan, fadilah demi fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa menambah timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Jin dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, telah kita baca sampai pada ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan pengakuan dari bangsa jin setelah beriman dengan Al-Qur'an yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengakui bahwasanya dulu bangsa jin dipersilahkan untuk keluar masuk area langit. Mereka dengan mudah mendengarkan berita-berita langit. Namun semenjak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu langit dijaga ketat. Tidak ada satupun dari bangsa jin yang berusaha untuk mendekati pintu langit, melainkan akan dibidik oleh para malaikat dengan bintang yang menyala-nyala dilemparkan ke arah jin tersebut. Kanifidina zanillahu wa iyyakum. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 biidznillah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Dan sesungguhnya kami bangsa jin, ada di antara kami orang-orang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minna duna dzalik, ada pula di kalangan kami
bangsa jin yang tidak soleh seperti umat manusia. Ada yang taat, ada yang kadang taat, kadang tidak, ada yang sama sekali enggak taat, bahkan ingkar, kufur. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin memiliki tariqah yang bermacam-macam. Kami bangsa jin seperti umat manusia, terpecah menjadi banyak golongan. Kalau di kalangan umat manusia, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitakan, iftaraqatil yahud ala wahidin wa sab'ina firqatan. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Dan umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Keterangan ini ternyata juga berlaku untuk bangsa jin, karena mereka masuk dalam keumuman umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Diperkuat, dipertegas dengan ayat ini. Kunna tara'iqa qidada. Kami terdiri dari banyak sekte, banyak kelompok, banyak aliran, sebagaimana manusia. Kalau di kalangan manusia ada yang terpengaruh dengan faham takfiri, mudah mengkafirkan orang. Yang ini ciri khas yang ada pada orang-orang Khawarij. Karena mudah mengkafirkan orang hanya gara-gara satu dosa besar yang dia kerjakan, semua tetangganya dihukumi kafir. Habis tetangganya divonis dengan kufar, tetangga desa. Habis semuanya dihubungi dengan kufar, naik kepada pemerintahnya. Ya, karena semua adalah manusia yang enggak bebas dari dosa. Enggak ada jaminan suci dari dosa besar. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, ditambah teramat banyak dosa-dosa besar yang tidak kita sadari ada di sekeliling kita. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang seringkalinya kita enggak sadar kalau melakukan dosa besar. Mungkin kita anggap remeh, kita anggap biasa. Namun anggapan kita sebuah dosa remeh di mata kita tidak merubah statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa besar. Karena yang menentukan nilai dosanya bukan kita atau Pak Lurah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, teramat banyak dosa-dosa besar yang ada di sekeliling kita. Dusta masuk dosa besar. Ya, berdusta itu masuk dosa besar. Menyebarkan berita hoax, ya, itu juga dosa besar. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Cirinya dosa besar, setiap dosa yang mendapatkan ancaman hukuman tertentu. Ya, salah satu ciri dosa besar. Ada sebuah dosa punya hukuman khusus. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Maka dihukumi sebagai dosa besar. Tidak peduli apakah itu diremehkan oleh manusia atau mereka menganggap itu sebagai pelanggaran berat. Tidak berpengaruh. Yang menjadi ukuran dosa kecil atau dosa besar itu penjelasan dalam syariat. Ya, contoh dosa yang mendapatkan hukuman secara khusus, namimah, suka mengadu domba. Apa hukumannya? Azab kubur. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, disebutkan dalam Umdatul Ahkam, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan pernah melewati dua kuburan.
marra Nabi alaihi salatu wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'azzabani. Beliau melewati dua kuburan, kemudian berkata kepada para sahabat, penghuni dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka diazab dengan dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Orang pertama suka mengadu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru minal baul. Sementara orang yang kedua tidak menjaga kesucian pakaian dan dirinya dari najis air kencing. Ringan loh, remeh kan? Remeh, tapi ada hukumannya. Apa itu? Azab kubur, dosa besar. Namimah, perkara yang ringan. Naqlu kalamil ghair min ajlil ifsad. Kata para ulama, yang namanya namimah itu menukilkan ucapan orang kepada orang lain untuk merusak hubungan. Namimah, remeh, ringan. Ya, gratis lagi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu banyak dilakukan, baik itu oleh ibu-ibu yang suka ngerumpi atau bapak-bapak yang juga suka ngerumpi. Bedanya kalau ibu-ibu di kantor PKK, bapak-bapak di warung kopi, tapi sama-sama ngerumpi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Namimah, dosa besar. Kalau ini dilihat oleh orang-orang Khawarij, ya, dengan mudah mereka akan menunjuk hidung fulan kafir, alan kafir, pak fulan kafir, bapak alan kafir. Kenapa? Dosa besar. 3 hari nggak mau tobat, kafir, penggal lehernya. Ya lah. Di kalangan manusia ada yang seperti ini. Di kalangan bangsa jin juga ada. Jin Khawarij ada. Ya. Ya lah. Di kalangan bangsa manusia ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum ada yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelompoknya, firqahnya disebut dengan Qadariyah. Pencetus pemahaman ini Ma'bad al-Juhani. Muncul di wilayah Basrah kali pertama di akhir masa para sahabat. Ya, di akhir masa sahabat masuk pada awal generasi tabi'in. Masih ada beberapa para sahabat, belum semuanya meninggal dunia, muncul pemahaman ini dan ditanyakan kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, akhbiruhum anna Abdullah ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Sampaikan kabar kepada mereka, kepada Ma'bad al-Juhani dan kroni-kroninya di Basrah sana, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Fawallahi, demi Allah, ma taqabbalallahu sadaqatihim hatta yu'minu bil qadar. Demi Allah, Allah tidak akan menerima sedekah mereka sampai mau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan umat manusia ada yang punya pemahaman berbahaya semacam itu. Bangsa jin pun juga ada. Kalau di kalangan umat manusia ada kelompok sanibidina azani Allah wa iyyakum yang sangat benci dengan para sahabat. Bahkan mengkafirkan para sahabat. Tidak segan-segan yang dikafirkan Abu Bakar, Umar, keduanya dianggap sebagai tauhid umat ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya, baik dari kalangan Nawasib. Nawasib ini salah satu sekte ekstrim pecahan dari kelompok Khawarij. Ya, yang kala itu berhadapan dengan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah pada masa pemerintahan beliau. Ya. Yang di akhir masa pemerintahan Utsman ibnu Affan mulai menggeliat sampai menyebabkan sahabat Utsman meninggal dunia.
Dilanjutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, kelompok Nawasib semakin kuat. Khanibidina azani Allah wa iyyakum, jumlahnya banyak. Kemudian Ali pada peristiwa yang disebutkan dalam sejarah dengan nama Nahrawan, Yaumun Nahrawan, peristiwa Nahrawan, ini Ali radhiyallahu taala an menggempur markas besar orang-orang Nawasib, pecahan dari Khawarij yang tidak mau bertaubat. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum, karena mengkafirkan para sahabat. Dikirim Abdullah bin Abbas kepada mereka, sebagiannya rujuk, sebagiannya tidak. Saat Ali berhadapan dengan mereka, diberi pilihan. Kalau rujuk, taubat, maka diterima taubatnya. Kalau mau lari, nggak bakal dikejar. Ya, maka sebagian ada yang bergabung kepada Ali, ada yang lari, nggak dikejar, tinggal sisa-sisanya. Ya, disitulah mereka dibabat habis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pada peristiwa Nahrawan. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Kalangan bangsa jin pun juga ada. Sekte yang ada di kalangan umat manusia ada pula di kalangan bangsa jin. Hakada khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Wa anna dhananna, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami bangsa jin meyakini bahwasanya kami tidak akan bisa lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat manusia juga tidak bisa lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya bangsa jin itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tentukan untuk mereka sakit, maka mereka akan jatuh sakit. Walaupun jinnya sakti mandraguna. Ya, kalau manusia kita semua tahu, ya kan? Manusia kan umumnya yang normal kan nggak ada yang sakti. Ya loh? Kalau kena benda yang tajam berdarah. Mau itu kecil, kurus ataupun besar gemuk. Nah, justru yang besar gemuk ini yang bahaya. Kalau kena yang tajam-tajam, kempes. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya kan? Enggak ada yang sakti di kalangan umat manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam enggak kebal. Ya, pada perang Uhud beliau terluka, bahkan patah gigi beliau. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Rasul enggak punya ilmu kebal. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu wa ardhah juga enggak punya ilmu kebal. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tidak ada sedikit pun dari bagian tubuh beliau, setiap satu jengkalnya itu mesti kalau nggak ada luka panah, sayatan pedang, kena tombak. Ya, nggak punya ilmu kebal, ya kan? Sementara bangsa jin punya kemampuan jauh melampaui umat manusia. Ada yang kecepatannya luar biasa cepat, ada yang bisa sampai terbang ke langit, ya kan? Ada jin yang bisa terbang, ada jin yang jago menyelam. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kita kalau nyelam tanpa peralatan alat selam, ya, mentok paling 5 meter. Itu pun enggak lama. Enggak kuat naik. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Entah karena tekanan air yang membuat gendang telinga kita terasa nggak nyaman, bahkan sebagiannya sampai pecah. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau dipaksa turun ke bawah harus pakai alat-alat penyelam untuk bisa nyelam lama. Yang mau tembak ikan biasanya itu pakai peralatan selam. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Bangsa jin tanpa alat selam, ya, secara alamiah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan bisa menyelam di lautan sampai laut dalam. Ya, di masa Nabi Allah Sulaiman ada yang bertugas untuk mencari mutiara-mutiara di dasar laut.
mereka tidak punya GPS, juga tidak pakai alat selam, sudah sakti dari sananya. Kalau bahasa kita gitu ya, menyebut yang seperti ini tuh sakti, kan gitu ya. Kata Allah, sesakti-saktinya bangsa jin, kalau Allah tentukan sakit menimpa mereka, mereka nggak bisa lari dari kekuasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah binasakan mereka, binasa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, sehebat apapun bangsa jin tadi, itu tidak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa keluar, lari dari pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sama, manusia dengan jin statusnya sama sebagai hamba. Sehingga tidak layak manusia kemudian merasa lebih rendah, takut dengan bangsa jin, ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum, sampai memberikan persembahan-persembahan kepada mereka yang membuat bangsa jin justru semakin melampaui batasan mereka, ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Singgah di tempat yang asing, yang mungkin dianggap angker misalnya, ya, jangan kemudian merendahkan diri kepada bangsa jin dengan memberikan sesajen-sesajen kepada penguasa tempat tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan gitu ya, supaya selamat, ya potong ayam di situ barangkali, ya, atau kasih kopi hitam, ya, dengan beberapa batang rokok. Ya, kita tidak tahu jinnya ngerokok atau ngopi, kan tidak tahu. Siapa tahu kalau jinnya tadi lebih suka Syekh Khalid, ya kan? Jangan seperti itu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita singgah di tempat yang baru, yang asing bagi kita, kemudian tempat tadi ditengarai angker, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. Kalau kita singgah di sebuah tempat, kemudian membaca doa tersebut, maka Allah akan memberikan penjagaan dari kejelekan makhluk ciptaannya, entah itu hewan berbisa, bahkan gangguan jin sekalipun. Ya, jin sesakti apapun, kalau kita berdoa dengan doa ini, nggak bakal ganggu kita. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Ya, kita harus yakin, kita harus kuat. Ya, terkadang kita, Ustaz, diganggu Ustaz. Dalam bentuk apa antum diganggu? Apakah antum diinjak? Apakah antum dicekek? Enggak Ustaz. Apa? Cuman menampakkan diri. Itu bukan gangguan, antum yang penakut. Ya kan? Dia belum apa-apa loh. Cuman tes-tes angin di kanibidina azani Allah wa iyyakum, gitu ya. Tester gitu ya. Ini penakut apa enggak Mas Elang ini sendirian di jojoran kan gitu ya. Tahu-tahu dia nongol. Ya kan, wajahnya nggak kelihatan jelas karena dia malu, ya kan, malu. Kan Mas Elang jauh lebih ganteng kan gitu ya. Dia malu menampakkan wajahnya yang jelas. Jadi hanya tampak sekelebat atau dari belakang. Qadarullah wa masya'a fa'al. Mas Elang menampakkan gelagat orang yang ketakutan. Ya, padahal cuma nongol tok. Antum nggak dilempar batu, antum juga nggak dicekik, khanifidina azani Allah wa iyyakum, atau ditodong dengan pistol, ya kan? Enggak, cuman menampakkan diri. Kalau antum takut, maka jin akan mempermainkan antum, ya kan? Tapi kalau antum berani maju, khanifidina azani Allah wa iyyakum, hilang jin tadi, karena dia cuma sekedar ngetes ombak. Kalau orang Ambon bilang ngetes ombak, ya ini berani apa enggak ini, tampakkan diri. Oh enggak, ternyata orangnya enggak penakut, dipanggil misalkan, ya lo kok bisa kenal Ustaz? Lah kan dia bisa ngelihat antum enggak bisa lihat dia. Pas di sini ada nemtek Elang misalkan, ya dipanggil Elang, merinding, sopo sing manggil ini ya.
dari arah kamar mandi kayak, Pakmu sudah pulang. Ya, dilihat jamnya tengah malam kan gitu ya. Ini kan biasa dianggap sebagai waktu-waktu yang menyeramkan kan gitu ya. Tengah malam. Ya, padahal kan waktu yang menyeramkan justru itu terbenamnya matahari. Ya, saat maghrib itu waktunya syaitan dan arwah-arwah yang jahat, ya, jin-jin yang jahat itu keluar dari sarangnya, itu maghrib. Kita ngerasa nggak angker waktu itu. Ya, di situ orang masih kelayatan, Allahu wa iyyakum. Tapi ini korban televisi kan itu ya, korban film. Jadi kalau sudah tengah malam, wah ini ngeri. Jam 12 ada suara-suara dipanggil, elang. Ya, kalau antum menampakkan diri ketakutan, dipermainkan oleh jin tersebut. Ya, tapi kalau antum maju, ya antum berani, ya ketika dipanggil elang, ngapain panggil-panggil? Ya, siapa kamu? Ngapain panggil-panggil? Keluar kalau berani. Enggak bakal muncul di hadidina azanillahu wa iyyakum. Ya. Nah, padahal ngomong kayak gitu udah siap-siap ambil kuda-kuda mau lari 1000 langkah di hadidina azanillahu wa iyyakum. Ya. Sama keadaan manusia dan jin sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa keluar lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita tahu ayat ini, ya, enggak boleh ada takut terhadap bangsa jin. Ya. Enggak boleh ada perasaan takut terhadap bangsa jin. Ada penampakan lawan. Suara-suara manggil, ya disauti, mau dipanggil. Kan gitu ya. Jangan merasa takut. Hadidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Itu Mas Elang ya. Wah, ini yang bingung Mas Elang ini. Antum semua pulang, beliau sendirian di sini, ya kan? Enggak menutup kemungkinan loh ya. Ada jin-jin di sini yang usil-usil, ya akhirnya ambil kesempatan. Oh, Elang ternyata yang biasa di sini. Itu Mas Elang ya. Tayyib. Ya, baca doanya Mas Elang. Kemudian ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13. Wa anna lamma sami'na al-huda. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengarkan petunjuk dari Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, amanna bih, kami beriman dengan petunjuk tersebut. Faman yu'min bi rabbih, maka barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yakhafu bakhsa wala rahaqa, maka dia tidak akan dihinggapi perasaan takut untuk merugi dan tidak akan ada gangguan yang menghampirinya. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bakal rugi. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimadaratkan, diganggu oleh orang-orang kafir kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada mereka. Ya, enggak merugikan orang-orang yang dengki kepada kita, enggak merugikan orang-orang yang benci terhadap kita. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan bagi siapa saja yang mau beriman. Kita kalau beriman kemudian sabar di atas keimanan tadi, tidak akan mendapatkan kerugian sedikit pun. Ketika ada pihak yang mengganggu, kemudian kita sabar, bertambah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang rugi dari gangguan yang datang dari orang-orang yang dengki atau benci kepada kita? Kalau dengan gangguan tadi, ketika kita hadapi dengan kesabaran, justru semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi
wasallam. Tidak ada yang rugi. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengamalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah uji dengan kemiskinan, tapi kita mampu sabar menghadapinya karena tahu ilmunya. Allah akan jadikan kita sebagai penghuni surga yang lebih dulu masuk sebelum orang-orang kaya. Mana letak kerugiannya? Tidak ada. Kalau kita kemudian dikategorikan termasuk orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi hamba yang pandai bersyukur karena tahu ilmunya, konsekuensi dari keimanannya, sehingga dia mendapatkan kenikmatan dunia sebelum kenikmatan akhirat. Sanibidina zanillahu wa iyyakum. Tidak ada ruginya. Sanibidina zanillahu wa iyyakum. Karenanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua keadaannya mendatangkan kebaikan. Walaisa dzaka illa lil mu'min. Dan tidak akan dijumpai yang seperti itu kecuali pada diri seorang mukmin. Orang kafir enggak dapat. Ya, in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Kalau diuji dengan kesempitan, dia bersabar, maka itu baik untuknya. Diuji dengan dompet yang selalu tipis, ATM yang selalu minus, kan gitu ya. ATM-nya minus, bukan lagi kosong, minus bahkan ATM-nya. Bolak-balik ATM, kartu ATM-nya itu bukan hilang, tapi diblokir karena nggak ada isi. Ini ATM kurang gizi. Hanifidina azanillahu wa iyyakum. Itu ujian yang Allah berikan kepada dia. Ya, mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa. Hidup harus dalam kesederhanaan. Tapi dia sabar, dia qanaah. Maka Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya kalau dia sabar menghadapi kefakiran hidup, masuk surga lebih dulu dari orang-orang yang kaya. Hanifidina zanillahu wa iyyakum. Baik. Ya, enggak ada ruginya. Ya. Jangan menggubris ucapan orang-orang dengan suara-suara sumbang. Mereka mengatakan, kasihan fulan, tidak pernah makan enak. Kasihan Alan, rugi dia. Lebih memilih untuk belajar agama daripada mengejar dunia, padahal dia punya potensi besar untuk itu. Seharusnya dia dengan kemampuannya ini sudah mencapai jabatan general manager di perusahaan yang menjadi kemampuan yang dia miliki. Ya, pegawai bank misalnya. Rugi dia. Jangan kemudian kita merasa Allah wa iyyakum kecewa karena luput dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Enggak ada yang rugi, karena yang mereka sesalkan sesuatu yang dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala, keindahan-keindahan yang semu. Ya, enggak ada ruginya orang yang enggak pernah merasakan makanan enak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalul bashar, manusia yang paling afdal, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesepakatan kaum muslimin, nabi yang paling utama nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang yang paling bertakwa nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka menyebutkan para ulama, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lebih afdal dari malaikat Jibril. Beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah, tidak pernah melihat roti gandum yang empuk. Syuf. Jangankan merasakan, melihat tidak pernah. Ngelihat dengan mata kepala, enggak pernah.
nggak pernah melihat roti gandum yang empuk yang biasa dihidangkan pada jamuan raja atau pembesar-pembesar kaum atau pemimpin-pemimpin di masa itu. Nggak pernah lihat, apalagi merasakan. Apakah kemudian kita mengambil kesimpulan, kasihan Rasul, rugi beliau nggak lihat roti yang empuk yang biasa dimakan oleh Raja Persia atau Raja Romawi? Enggak, ya enggak? Ya tak? Enggak rugi beliau. Kenapa? Itu kenikmatan yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma', kata Nabi alaihi salatu wassalam. Andai kata nikmat dunia seluruhnya, bukan hanya sekedar roti yang empuk, kasur yang empuk, kendaraan yang mewah, uang yang melimpah, harta yang banyak, istri yang banyak, anak-anak yang banyak, lucu dan semisalnya, semua dikumpulkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya dunia dengan semua perhiasannya setara di sisi Allah dengan harga seekor nyamuk, bahkan sayap seekor nyamuk, sayapnya loh ya. Ya. Saya yakin tidak ada satupun pedagang yang mau membeli sayap seekor nyamuk. Ya, dikasih cuma-cuma aja nggak mau. Ngapain antum kasih, di rumah banyak? Ya, rendah. Nyamuk kan rendah. Ada jual beli nyamuk? Ada nggak lo jual beli nyamuk? Hah? Nggak ada ya? Saking rendahnya loh. Cacing masih ada loh yang jual beli. Ya kan? Kerutu masih ada yang jual beli. Nyamuk nggak ada. Pengusaha walet saja itu nggak pakai jual beli bibit nyamuk. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Cukup bikin kolam, datang dengan sendirinya nyamuk tadi untuk pakan waletnya. Ya kata ulama, sangat rendah di sisi umat manusia. Nggak ada jual beli nyamuk. Hewan-hewan lain yang cilik-cilik yang mungkin nggak ada nilainya di sisi sebagian orang gitu ya, itu masih diperjualbelikan, ya kan? Masih diperjualbelikan. Nyamuk nggak ada dari dulu sampai sekarang, nggak ada. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Rasul menggambarkan, andai kata dunia seisinya di sisi Allah setara dengan harga sayap seekor nyamuk, niscaya tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir yang hidup di dunia yang dapat jatah minuman walaupun setegak air. Tidak ada. Terlalu berharga untuk mereka. Kalau seandainya harganya sama dengan seekor nyamuk, ternyata tidak ada harganya. Terbukti Allah bagikan kepada seluruh manusia. Sanibidina azani Allah wa iyyakum, dengan kadarnya masing-masing. Sehingga nggak rugi kalau luput dari urusan dunia. Rasul saja nggak pernah lihat. Ya, kita alhamdulillah sering lewat di restoran-restoran mewah, lewat tok. Ya, kan kemajuan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Setidaknya kalau ada tamu begitu bisa ngasih tahu, ini loh restoran mahal. Kan gitu ya. Menunya itu paling murah 600.000. Loh kok tahu? Iya, lewat tok sama cek-cek di internet. Ya mana? Masih mending kita ngelihat kan gitu ya. Ya toh, kadang kalau penasaran apalagi sekarang gitu ya, gabut begitu, nggak ada kerjaan, ya buka aplikasi Yusuf. Ya, yang warna merah itu. Ya, aplikasi Yusuf, YouTube itu loh. Ya. Nggak pernah ngerasakan kambing guling, ketik kambing guling keluar, ya, sak restoran yang menyediakan di mana, sak harga-harganya, cabangnya di mana saja, bahkan review untuk makanan tadi lengkap, ya Pak? Ya toh, walaupun nggak pernah ngerasakan, ngelihat sih mending kan gitu ya. Jadi ketika makan di akhir bulan kan gitu ya, tahu dengan nasi didampingi dengan kambing guling dalam layar, tapi kanibidina azani Allahu wa iyyakum, itu masih mending. Rasul tidak pernah lihat, apalagi merasakan, dan itu bukan kerugian. Ya, wa in asabathu sarra syakara fakana khairullah. Kalau diuji dengan kelapangan, kebaikan, rizki yang luas, dia pandai bersyukur, dan itu kebaikan.
kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik keimanannya, berusaha mengamalkan konsekuensi dari keimanannya tadi, la yakhafu bakhsa wala rahaqa. Tidak perlu khawatir rugi dan tidak perlu takut dengan gangguan-gangguan dari siapapun yang membenci kita, karena justru akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami ada yang muslim, ada pula yang zalim. Maka barang siapa yang masuk ke dalam Islam, merekalah hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang zalim dari kalangan bangsa jin, maka mereka kelak di hari kiamat akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ya, jin yang tercipta dari api. Ya. Kelak kalau mereka mati di atas kekufuran akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Ya, jangan ada pertanyaan konyol, jin kan dari api, iblis juga dari api. Kalau diazab di neraka, lah enggak terasa. Ya kan? Api ketemu api, enggak ada masalah. Kan gitu ya. Ini pertanyaan konyol. Kan gitu ya. Nah, kita manusia tercipta dari tanah, ya kan? Sekarang siapapun di antara kita, Mas Elang misalkan, yang paling kuat di sini ya, duduk manis di sini di pojok, tahu-tahu kita lempar pakai tanah, ya, nggak usah satu kontainer, kelenger, ya kan? Satu kepalan tanah, sanibidina azani Allah wa iyyakum, dilemparkan ke Mas Elang, bonyok, ya Mas Elang ya? Apa perlu dibuktikan? Ya kan? Padahal sama-sama tercipta dari tanah, sakit. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau ada yang menanyakan demikian, ini pertanyaan konyol. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita simak penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dia mengatakan, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik, ay fusaq wa fujjar wa kuffar. Di antara kami bangsa jin ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang fajir, bahkan ada yang kafir. Persis seperti manusia. Ada yang suka mabuk-mabukan. Ya, ada yang enggak melaksanakan sholat padahal muslim. Cuman kita enggak tahu mereka pakai KTP atau enggak. Kalau kita kan ada istilah Islam KTP, kan gitu ya. Kalau jin wallahu a'lam enggak tahu. Ya, pakai KTP atau enggak. Itu pun kalau ada KTP-nya sudah elektronik atau belum juga wallahu a'lam. Ya, andai kata elektronik, kita cuma enggak tahu ada kasus korupsi apa enggak di kalangan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya, yang jelas ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang fajir. Kunna tara'iqa qidada ay firaqan mutanawwi'ah. Kami bersekte-sekte. Wa ahwa mutafarriqah. Kami juga memiliki banyak kelompok-kelompok sesat. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menukilkan dari mertua beliau, Al-Hafidz Al-Mizzi, Yusuf Ibnu Abdurrahman Al-Mizzi. Ibnu Katsir mufassir, kita kenal kitab tafsir beliau, hakata Ismail Ibnu Umar Abul Fida, muhadditsun, mufassirun, mu'arrikhun, faqihun, termasuk murid senior dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menikah dengan seorang putri yang ayahnya, bapak mertuanya adalah ulama besar di masa itu, muhadditsun, seorang ulama besar dalam bidang ilmu hadis, namanya Al-Hafidz Al-Mizzi, punya sebuah kitab namanya Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal itu kitab kurang lebih 36 jilid,
isinya asma'ur rijal, nama-nama rawi. Ya, fulan bin fulan, lahir di mana, tahun berapa, meninggal tahun berapa, dhaif atau sahih, thiqah atau dhaif dan seterusnya. Ya, namanya Tahdzibul Kamal. Al-Hafidz Al-Mizzi. Ibnu Katsir menukilkan dari mertuanya Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullahu taala sebuah kisah yang terjadi pada masa Al-A'mash rahimahullahu taala. Al-Imam Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Ya, seorang muhaddits, termasuk rijalnya Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Namanya Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Al-A'mash rahimahullah membuat sebuah undangan walimah. Namanya undangan walimah kan otomatis makan-makan. Ya, tiba-tiba ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum datang ya, sosok yang tidak terlihat tapi terdengar suaranya. Ini kalau seandainya ya, datang pada acaranya Mas Elang, kabur semuanya ini. Ada suaranya, nggak ada wujudnya, kan gitu ya. Ya, mungkin kalau zaman sekarang viral, ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, mistis ini kan gitu ya. Nah ini karena berhubung datang pada masa keemasan, ya toh, masih zaman para ulama banyak kala itu, ketika hadir sosok tanpa wujud yang terdengar suaranya, nggak ada yang lari. On tahu jin dan manusia sama saja, hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam dijawab. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya? Nggak ada. Kemudian terasa ada yang masuk kan gitu ya. Santai, biasa, nggak ada yang kemudian kocar kacir kan ibidina azani Allahu wa iyyakum, nggak ada, santai. Juga nggak ada yang kemudian baca ayat kursi supaya kabur begitu, nggak ada, tenang, semuanya tenang. Sampai akhirnya mendekat kepada Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala, karena merasa kedatangan tamu disambut. Ditanya oleh Al-Imam Al-A'mash, ya, apa yang engkau sukai? Nasi. Dia jawab ruz, nasi. Mas Elang, nasi Mas Elang ya. Hati-hati loh ya. Ayo, ya, nggak disebutkan riwayat Sukami, nggak tahu kalau mie ya. Nasi suka. Dihidangkan nasi. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka hadirin saat itu melihat suapan nasi naik kemudian hilang. Kurang serem apa ini? Dengar suara tanpa wujud itu sudah serem zaman kita ya. Ditambah lagi ketika ditanya suka apa? Nasi. Dihidangkan nasi, dimakan nasinya. Dan dilihat bukan hanya Al-A'mash saja, hadirin saat itu melihat ada suapan nasi yang naik, hilang. Naik, hilang. Naik, hilang. Kalau kita lihat pingsan. Jujur loh ya, kalau kita lihat, wah geger ya Pak Mu ya. Geger ini. Ya misalnya ya, tahu-tahu saat majelis ini ya, habis isya nanti misalkan ya, tahu-tahu ada suara tanpa wujud, wah ini sudah nahan-nahan ini. Tiba-tiba semangka naik, hilang. Semangka naik, hilang. Molen naik, hilang. Pohon keju naik, hilang. Kabur antum semua. Ya kan? Kabur. Ya toh, kalau nggak kabur rame-rame baca ayat kursi. Nah, saat itu dilihat ada suapan nasi naik hilang, nasi naik hilang, nasi naik hilang. Kemudian Al-A'mash tanya kepada jin tadi, jelas jin, nah mungkin orang kan gitu ya. Ya kan? Jin ditanya, ya, man syarrukum wa man akhbathukum. Siapa yang paling jahat, siapa yang paling keji di kalangan kalian? Syiah Rafidhah, kata jin tadi. Ya. Berarti ada jin yang Syiah, ikut dalam perayaan peristiwa Karbala mereka. Ya kan? Syiah Rafidhah. Sebagaimana Syiah Rafidhah di kalangan Bani Adam sebagai sekte yang paling keji, paling kejam. Ya. Paling benci terhadap Islam. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Walaisu bi muslimin.
Mereka bukan dari bagian Islam. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Luar biasa bencinya terhadap Islam, luar biasa jeleknya mereka, baik di kalangan Bani Adam, bahkan di kalangan bangsa jin pun sama. Ya, hakadha ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Tapi insyaallah taala yang hadir di masjidnya ahli sunnati wal jamaah jin-jin ahli sunnah insyaallah taala. Ya Mas Elang ya. Aywa. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Ya, pepatah Arab mengatakan burung itu akan hinggap kumpul dengan yang sejenisnya. Merpati kumpul dengan merpati. Enggak ada ceritanya merpati kumpul dengan burung betet. Ya, merpati ketemu merpati, betet ketemu betet. Kan gitu ya? Ya toh? Nah, burung gereja ya ketemu dengan burung gereja. Kalau burung masjid ada? Ya. Nah, hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka jin pun sama, dia akan berkumpul dengan yang satu aliran, satu frekuensi dengan mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita masuk Isya belum? Sudah. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Adapun kelanjutan penjelasan dari As-Sa'di rahimahullahu taala karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.